Alhamdulillah Bapak Ibu, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umat yang layak mendapatkan syafaat beliau, tentunya senantiasa kita berusaha menapatilah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, dari masuk masjid sampai masuk kamar mandi, dari masuk rumah sampai masuk kubur. Kita senantiasa usaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Rasulullah, man ahya sunnati indal fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahidin. Siapa yang menghidupkan sunnahku dikala rusaknya umatku, maka bagi orang itu pahala 100 orang mati syahid. 1 orang mati syahid diterima Allah Subhanahu wa taala, sudah cukup masuk surga. Tetapi orang menghidupkan sunnah Rasulullah dikala rusaknya umat hari ini, maka pahala bagi mereka 100 orang mati syahid. Luar biasa apa tidak itu, Ibu? Luar biasa. Mudah tidak mengikuti sunnah Rasulullah? Mudah sekali, nggak pakai ongkos, nggak butuh biaya. Pakai baju jubah dengan niat sunnah Rasulullah dapat pahala sunnah. Masuk masjid kaki kanan dapat pahala sunnah. Keluar masjid kaki kiri dapat pahala sunnah. Pahala 100 orang mati syahid. Luar biasa. Nikmat sekali hidup ini kalau kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Kemudian Bapak Ibu, kembali kita ke pengajian rutin Masjid Al-Bihar Sibolga ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah. Allahumma rzuqna al-istiqomah wa husnul khatimah wa na'udzu bika bisu'il khatimah. Kembali kisah semalam. 1 orang, ini masih judul kita ini masih 6 cara mendapatkan ilmu. 6 cara mendapatkan ilmu. Ala la tanadul ilma illa bisittatin sa'umbika an mazmu'iha bibayani zukain wa irsin wastibadin ma bulghatin wa risali ustadin natul zamani. 6 syarat untuk memperoleh ilmu. Di antaranya semalam sudah kita ulang-ulang lagi ya. Di antaranya harus cerdas, kemudian rakus atau rajin, sabar, dan punya bekal. Kemarin itu kita sebut 1 kisah orang yang sabar. Di antara menuntut ilmu mengosongkan diri dari kita sebelum menuntut ilmu. Ada anak raja, ya semalam gitu ya, anak raja mau belajar sama Syekh anak raja Harun Ar-Rasyid. Cuma anak raja diperintah di mana tadi? Diperintah di mana? Tidur di kandang kuda selama seminggu. Selepas itu menghadap sama kiai. Udah Pak Kiai, sudahkah aku bisa belajar ini? Oh belum bisa. Ngapain lagi Pak Kiai? Sekarang kamu punya tugas membersihkan tai kuda. Saya ini belajar atau kerja ini? Pikir anak raja, nggak betah dia. Mau balik ke rumah sama ayahnya dimarahi. Raja Rasul itu orang alim, bukan raja sembarang raja, orang alim, hafal Quran juga. Udah balik kau, betah-betahkan aja selama seminggu. Seminggu kemudian datang lagi, udah pakai apakah kuda bisa ini belajar untuk ilmu? Belum. Kasih makan kuda, mandiin kuda, begitu seterusnya. Habis itu selama 40 hari Bapak Ibu. Biasanya 40 hari ini watak
watak manusia itu berubah, gitu kan? Sebagaimana perkumpulan janin antara laki-laki dan perempuan 40 hari pertama terjalin segumpal darah. 40 hari kemudian terjadi segumpal daging. 40 hari kemudian ditiupkanlah ruh. Pas 120 hari atau 4 bulan itu terciptalah ruh dalam jasad. Maka 40 hari Bapak Ibu itu pergantian tabiat. Maka 40 hari menghadap lagi nih murid. Udah Pak Kiai, udah capek aku ngerjain kuda kandang kuda itu. Mulai membersihkan kotorannya, memandikannya, memberi makan. Sekarang nampaknya aku udah siap ini Pak Kiai belajar ilmu agama. Kata Pak Kiai ini belum selesai ujian, masih ada lagi. Apa tuh Pak Kiai? Kamu carikan orang yang paling hina daripada diri. Mencari orang yang hina dibandingkan diri si santri tadi. Begitu Pak Kiai, kalau itu mudahnya itu. Dan bila ada orang awam lewat di pasar, tarik aja ini orang, dia datang sama gurunya. Pak Kiai, ini orang yang hina dibandingkan diriku. Dia tidak raja, orang kaya. Kata Pak Kiai ini, oh bukan, dia bukan orang yang paling hina, dia itu orang yang mulia. Dia kaget ini, wah, dia ini orang mulia dibandingkan diriku. Siapa lagi orang yang paling hina? Sambil dia stres, bingung, bercampur aduk dalam kepala siapa orang paling hina ini. Pas di tengah jalan nampaklah orang minta sedekah. Minta sedekah. Yang minta sedekah ini badannya tegap, muda, masih kuat kerja. Ini orang yang paling hina ini. Badan sehat bugar, masih muda, kok minta. Ditarik orang itu menghadap ke guru tadi. Sampai depan guru, kata guru ini, bukan itu, bukan dia yang paling hina. Bingung dia nih, siapa yang paling hina ini? Untuk mengkosongkan diri Bapak Ibu, menghinakan diri sangat sulit sekali. Cari lagi, dapat orang gila. Orang gila pun ditarik ke depan kiai. Sampai depan kiai, ini murid bilang, Pak Kiai, ini orang yang paling hina ini. Kata Pak Kiai, oh bukan, orang gila pun tak paling hina dibandingkan diri santri tadi. Siapa lagi yang paling hina ini? Siapa lagi ini? Pokoknya kamu cari yang paling hina dibandingkan dirimu. Saya terus di Bapak Ibu. Sampai dia jalan di hutan kecium bawa bangke. Bawa bangke siapa ini? Setelah dicari-cari, rupanya bangke anjing. Kesal dia, ditarik di bangke anjing, dibawa ke depan gurunya. Kata Pak Kiai, bawa apa ini? Inilah Pak Kiai, makhluk yang paling hina dibandingkan diriku. Makhluk yang paling hina. Bangke apa itu? Dibuka. Itu dibungkus kulit pisang itu. Pas dibuka, bangke anjing. Kata Pak Kiai, wah, kenapa kau bawa ini? Ini makhluk paling hina Kiai. Udah najis, mati, bangke pula lagi. Bayangkan Bapak Ibu, najisnya anjing mughalazah, najis berat, ya kan? Kalau dijilatnya wadah kita, wajib kita cuci 7 kali disertai dengan tanah, dengan debu. Kata Pak Kiai, itu bukan makhluk paling hina dibandingkan dirimu. Maka dia bingung sambil menangis. Pak Kiai, kalau ini aja anjing bangke nggak paling hina dibandingkan diriku, siapa lagi? Aku yang paling hina di dunia ini. Baru kau lulus bisa belajar ilmu sampai menghinakan diri dari segala makhluk, baru dia bisa mendapatkan satu pelajaran masuk dalam bab ikhlas menuntut ilmu. Kalau masih ada saya ini, aku ini, orang begini, masih payah Bapak Ibu, yakinlah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Makanya kita ini Bapak Ibu hadir di Majlis Ta'lim ini harus mengkosongkan diri dan harus merasa paling hina. Man tawaddu'a lillah yarfa'ullahu darajat. Orang yang menghinakan diri karena Allah Subhanahu wa taala,
Allah akan angkat derajat dia dengan setinggi-tingginya derajat. Dan orang yang menganggap dirinya bangga, wada'ahullah. Aman kabbaro wada'ahullah. Siapa yang membanggakan dirinya, bersiap-siaplah Allah akan hinakan dirinya. Itu sekilas untuk belajar ilmu. Jadi ada kadang-kadang murid datang ngetes. Aku hadir taklim sampai mana ilmu Ustaz itu? Bayangkan aja. Belum lagi belajar udah sampai mana dalam hati ilmu Ustaz itu? Udah mau coba-coba dia. Pulang-pulang ya kali menghampok, menyalah-nyalahkan. Satu begini, satu begitu. Luar biasa. Kata para ulama, siapa yang durhaka, ada dua durhaka yang paling bahaya. Dua ukukul yang paling bahaya. Pertama ukukul walidain. Ya, durhaka kepada orang tua. Dan kedurhaka kepada orang tua itu masih mungkin dapat ampunan Allah, walaupun dan kenyataannya itu hukuman di dunia sebelum akhirat. Cuma ada Bapak Ibu, hukuman seorang hamba yang tidak akan dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Hukukul ustazi, durhaka sama seorang guru. Kata ulama itu yang durhaka sama guru, hukukul ustazi fala taubata lahu. Yang durhaka sama ustaz maka tak akan dapat ditobati, tak akan mungkin ditobati. Maka kami tanya ini, guru kami pas menerangkan itu, jangan salah paham. Durhaka sama Allah aja masih bisa dimaafkan kalau kita bertobat. Durhaka kepada guru nggak bisa dimaafkan itu dalam artian nggak masuk nasihat lagi selama-lamanya, nggak masuk nasihat. Kalaupun dia jadi ustaz yang pembangkang. Kalaupun dia dulu di pemerintahan yang pembangkang. Di mana-mana pun dia dulu tetap pembangkang. Susah masuk nasihat. Itulah kalau durhaka sama seorang guru. Makanya anak-anak kita ketika dia nyantri belajar, pulang-pulang adu sama orang tua, jangan ditanggapi. Kalau kita sempat menggerutu kepada ustadznya, maka hati seorang anak langsung Allah tutupi. Makanya daerah di kota Sibolga ini sebagai kapten ini, anak-anak itu sering ngaji Bu ya. Waktu khusus itu sering ngaji banyak. Tahu-tahu pas udah gede, udah besar, melenceng dari hantu balau. Padahal rumahnya tak mengajikan. Mungkin kesalahan kita sebagai orang tua, bukan kesalahan anak. Gara-gara kita sebagai orang tua benci kepada orang alim, maka Allah tutup generasi kita dari orang-orang alim, orang-orang berilmu. Itu diantara ta'zimu ahli ilmi, diantara memuliakan orang ahli ilmu. Kemudian selanjutnya nomor 5, risali ustadzin. Kita belajar ilmu harus butuh guru, harus ada guru. Walaupun kita bisa baca, bisa pintar, bisa memahami sendiri, harus butuh guru. Man laysa lahu syekh fa huwa syekhus syaitan. Siapa yang tak punya guru, maka gurunya berupa syaitan.